Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia. Saya merupakan mahasiswi magang dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan matematika. Pada hari ini kita akan mempelajari bab program linear, dan untuk hari ini saya akan membahas tentang dua submateri dari program linear, yaitu yang pertama ada pertidaksamaan linear dua variabel, dan yang kedua ada program linear. Pertidaksamaan, prinsip yang ada pada persamaan juga kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Prinsip yang dimaksud adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear tersebut. Karena pada materi ini yang kita bahas adalah pertidaksamaan linear dua variabel, maka variabel yang kita gunakan ini hanya ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Contoh dalam kehidupan nyata sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ada tiga. Misalnya ini yang pertama, lowongan kerja mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu. Yang kedua, batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian. Yang ketiga, batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Memahami tentang pertidaksamaan linear dua variabel, mari kita pelajari tentang permasalahan 2.1. Permasalahan 2.1. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanja Santi tersebut? Penyelesaian. Yang pertama ini kita harus memisalkan dua variabel yang ada, yaitu harga seragam sekolah dimisalkan dengan X dan harga buku dimisalkan dengan Y. Jika permasalahan satu dapat dimodelkan sebagai berikut: 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000 persamaan 2A, yang artinya Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku dan mendapatkan uang kembalian. Untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan 2A, kita pilih X dan Y yang memenuhi persamaan 2A. Selengkapnya kita sajikan pada tabel berikut. Di tabel ini berisikan semua kemungkinan nilai X dan Y yang memenuhi 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Jadi di kotak pertama ini, di kolom pertama, ada beberapa nilai X yang bisa kalian substitusikan ke model yang ada pada persamaan 2A. Begitu juga nilai Y yang bisa disubstitusikan ke persamaan 2A. Dan karena modelnya itu adalah 2X plus 3Y kurang dari 250.000, maka Santi harus memiliki uang kembalian. Jadi kita usahakan agar hasilnya tidak lebih dari 250.000. Dengan demikian, pasangan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 2A dapat kita tuliskan dalam himpunan, dan terdapat banyak nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari 250.000. Tetapi harus mempertimbangkan nilai X dan Y dengan realita yang ada. Secara geometris, himpunan penyelesaian di atas diilustrasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada grafik himpunan penyelesaian. Garis
horizontal ini merupakan sumbu X dan garis vertikalnya merupakan sumbu Y. Di sumbu X ini berisikan beberapa angka yang merupakan kemungkinan nilai X yang bisa disubstitusikan ke model persamaan 2X plus 3Y kurang dari 250.000. Demikian juga pada sumbu Y, terdapat beberapa kemungkinan nilai yang bisa disubstitusikan kepada persamaan 2A. Keterangan gambar. Daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi persamaan. Jadi ini daerah yang warnanya putih ini merupakan daerah penyelesaian. Dan kenapa garisnya putus-putus? Garis putus-putus ini bermakna tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari atau lebih dari, bukan tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Grafik garisnya berupa garis lurus. Berdasarkan permasalahan 21, maka kita peroleh definisi 21, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk pertama AX plus BY plus C kurang dari 0, yang kedua AX plus BY plus C kurang dari sama dengan 0, yang ketiga AX plus BY plus C lebih dari 0, dan yang terakhir AX plus BY plus C lebih dari sama dengan 0, dengan A, B sebagai koefisien di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, dan A dan B merupakan bagian dari bilangan real. C merupakan konstanta di mana C merupakan bilangan real, serta X dan Y merupakan variabel di mana X dan Y merupakan bilangan real. Materi yang akan kita bahas adalah program linear. Untuk lebih memahami tentang program linear, mari kita mempelajari tentang permasalahan 2.2. Permasalahan 2.2. Perusahaan Galang Jaya memproduksi alat-alat barang elektronik, yaitu transistor, kapasitor, dan resistor. Perusahaan harus mempunyai persediaan barang paling sedikit 200 resistor, 120 resistor, dan 150 kapasitor yang diproduksi melalui dua mesin, yaitu mesin A untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 20 resistor, 10 transistor, dan 10 kapasitor. Mesin B untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 10 resistor, 20 transistor, dan 30 kapasitor. Jika keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A dan mesin B berturut-turut adalah Rp50.000 dan Rp120.000, bentuklah model matematika masalah perusahaan Galang Jaya. Alternatif penyelesaian. Yang pertama ini kita harus membuat tabel untuk mengalokasikan setiap sumber yang tersedia. Yang pertama ini kita mengisi sumber yaitu dengan mesin A, mesin B, dan persediaan, serta kolom-kolomnya dengan resistor, transistor, kapasitor, dan keuntungan. Tabelnya bisa dilihat di gambar ini ya. Selanjutnya dengan memisalkan X sebagai banyak unit barang yang diproduksi mesin A dan Y sebagai banyak unit barang yang diproduksi mesin B, kita mendapatkan kendala persediaan, yaitu kita lihat untuk resistor 20X plus 10Y lebih dari sama dengan 200 yang dapat kita perkecil menjadi 2X plus Y lebih dari sama dengan 20. Untuk transistor 10X plus 20Y lebih dari sama dengan 120 yang diperkecil menjadi X plus 2Y lebih dari sama dengan 12, serta kapasitor 10X plus 30Y lebih dari sama dengan 150 yang diperkecil menjadi X plus 3Y lebih dari sama dengan 15.
Karena banyak barang yang diproduksi tidak mungkin negatif, maka kita dapat menuliskan kendala non-negatif. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Artinya untuk memenuhi persediaan mungkin saja mesin A tidak berproduksi atau mesin B yang tidak berproduksi. Secara geometri, kondisi kendala persediaan dan kendala non-negatif disajikan pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar grafik daerah penyelesaian. Garis pink ini menunjukkan resistor, garis hijau menunjukkan transistor, dan garis biru menunjukkan kapasitor. Cara mencari titik koordinat pada grafik di samping yaitu dengan cara memanfaatkan kendala non-negatif, di mana kita harus mengubah nilai X menjadi 0 atau nilai Y menjadi 0. Pada saat kita menggunakan kendala non-negatif pada Y, maka yang kita cari nilai X. Nilai X-nya tuh yang kita cari, Y-nya 0. Misalnya kayak gini nih, 2X plus Y lebih dari sama dengan 20. Kita gunakan kendala non-negatifnya kepada Y. Jadi, Y-nya bernilai 0. Dan yang kita cari itu nilai X. Jadi, 2X sama dengan 20, X sama dengan 10. Karena 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka titik pertama ini 10,0 dan titik yang kedua 0,20, dan aturan ini berlaku untuk grafik-grafik selanjutnya. Kita dapat menuliskan fungsi tujuan atau fungsi sasaran masalah ini, yaitu pemilik perusahaan tentunya ingin memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian dapat kita tuliskan fungsi tujuan memaksimumkan fxy sama dengan 50.000 X plus 120.000 Y, atau fxy sama dengan 5X plus 12Y dalam 10.000 rupiah. Kita membahas permasalahan 2.2 diperoleh definisi 2.2, yaitu masalah program linear dua variabel adalah menentukan nilai X1 dan X2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Z X1 X2 sama dengan C1 X1 plus C2 X2 dengan kendala A11 X1 plus A12 X2 dengan menggunakan tanda lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan B1, serta A21 X1 plus A22 X2 dengan tanda lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan B2. Maka diperoleh AM1 X1 plus AM2X2 dengan tanda lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan BM, di mana X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Terima kasih, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.